Eh, ya, jadi dari mana ya mulainya ya? Eh, jadi from the scratch. Jadi Gratitude Wellness Program ada beberapa program dan ini adalah program Kail seperti itu. Semuanya sih Kail ya. Jadi dalam arti kata ini program pemberdayaan gitu kan. Bagaimana kita ingin teman-teman Gratitude berdaya gitu kan. Dan kita mau teman-teman Gratitude untuk berpartisipasi dalam program ini. Eh, Memang dalam arti kata alatnya adalah ITERA. ITERA itu adalah alat untuk membantu kesembuhan dengan menggunakan gelombang terahertz. Berawal dari cerita dari leader saya, Pak Tatang, bercerita tentang petani, tukang ikan ya, tukang ikan di pasar, dia sudah mengalami di terapi dengan ITERA, kemudian dia sembuh seperti itu, dan akhirnya dia ingin uh, terapi-terapi orang. Dia cari cara untuk mendapatkan alatnya dan kemudian dia terapi yang pertama adalah gratis, kemudian selanjutnya adalah berbayar. Dari kisah itu aku terinspirasi membantu teman-teman Gratitude yang memang bagus, bagus attitude-nya, karakternya, dan mau berjuang kayak begitu. Setelah saya langsung kepikiran Bu Ekoy gitu kan. Jika saya kepikiran Bu Ekoy, waktu itu udah ada di Zoom dan Bu Meli Kyong masuk kan. Bu Meli Kyong masuk dan tertarik dengan alatnya gitu kan. Kemudian saya tahu Bu Meli Kyong jiwa sosialnya tinggi atau apa dan saya dikenalkan Bu Meli Kyong adalah dari Bu Ekoy gitu kan. Terus saya tercetus bagaimana menghubungkan agar tetap Bu Ekoy bisa dan apa Bu Meli Kyong untuk membantu meminjamkan atau menyewakan alatnya kayak begitu di situ. Dan Bu Meli Kyong dengan yayasannya membeli iteranya banyak, beli 6 gratis 2 seperti itu. Jadi ada alat-alat yang bisa disewakan atau semacam program seperti itulah. Jadi programnya itu adalah uh, menyewakan, membayar, uh, dikasih pinjam atau disewakan. Bahasanya nanti mungkin kurang tepat, saya omong dulu nanti kalau misalnya teman-teman mau, jika ada donaturnya ya, jika ada donaturnya bisa diinin, tapi dengan dikualifikasikan dulu attitude-nya bagus atau enggak, berjuang benar-benar berjuang atau enggak atau apa, pokoknya intinya program Kai lah. Jadi bukan kita hanya ngasih-ngasih tapi teman-teman aktif untuk mencari tahu dan juga untuk uh, menolong dirinya sendiri seperti itu. Dan waktu itu saya kasih gambaran bisa aja dalam arti kata kalau nggak salah saya bilang ke Boykoy kemungkinan perkiraan kasar gitu ya, maksudnya perkiraan kasar 2 sampai 3 juta ya per bulan ya. Bulan pertama begitu ya. Kayak begitu. Nah, akhirnya ternyata lebih-lebih. Nah, jangan dikasih tahu dulu. Dan mungkin saat ini kita akan mendengar dari sisi Boykoy bagaimana perjuangannya pas menerima challenge-nya, terus diskusi, diskusi sama Pak Peter, terus ngambil komitmen, terus menerima barangnya, terus melakukan prosesnya. Silakan Boykoy. Ya, apa namaste. Terima kasih, Kobe. Selamat pagi, teman-teman. Di sini juga Eko yang ngelihat banyak ada teman-teman baru. Selamat datang. Kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat untuk meditasi dan sharing-sharing. Nah, terkait dengan program ini, Eko sangat bersyukur. Terima kasih banyak, Kobe sudah mempercayakan mempercayakan program ini sama Ekoy. Jadi waktu awal sekali kok Abe cerita tentang awal ini, tentang alat ini, kayaknya too good to be true ya. Nggak percaya. Eh, apa namanya? eh Masa sih gitu? Kok bisa gitu?
Terutama alat ini bisa bisa memulihkan dalam satu kali terapi. Sekali terapi tuh udah bisa jalan, udah bisa bangun. Wah, masa sih gitu. Terus malam itu kebetulan leadernya kita, leadernya Koabe juga ada di Bandung. Terus saya eh, kejar dia, pengen ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu cepet. Malam itu ketemu, terus Pak Tatang nggak banyak cerita, cuman tanya Bu Eko saat ini yang kerasa apa? Tangan tangan kanan ini tadinya nggak bisa ngangkat, nggak bisa, cuman segini, udah dikrek gitu sampai sakit banget, tapi nggak sembuh. Terus ke rumah sakit di sini dekat di Muhammadiyah seminggu 2 kali fisioterapi pakai BPJS pun nggak sembuh. Terus Eke bilang sama Pak Tatang, maaf maaf Pak Tatang, masang BH juga susah. Ayo sini di terapi sama saya. Terapi lah 20-25 menit bisa ngangkat dan nggak sakit lagi. Itu kayak wow, oh ya gitu. Udah gitu terapinya tuh nyaman, nggak bikin sakit, nggak tegang gitu. Kita sambil ngobrol, sambil apa. Ini oke nih gitu. Terus Pak Peter juga diterapi sama Pak Tatang, dia punya saraf kejepit di punggungnya dan ya eh, it works, it really works. Itu bisa lama sembuh. Ya, betul, betul. Ini setahun ini baru bisa begini. Dan kok Abe bilang, tar dulu Bu Ekoy, jangan dulu seneng, lihat dulu eh, besok pagi apakah balik lagi atau ini permanen. Oh iya ya benar juga ya, jangan dulu seneng gitu. Dan pagi-paginya it's still like this. Nggak ada perubahan dan eh, tetap dengan kesembuhannya. Terus saya kayak ketemu lagi sama Pak Tatang. Pak, Eko mau dong ini alatnya gitu. Sementara kan 3 tahun ini, eh, hampir 3 tahun ini ya, ya Kobe ya, Eko yang melakukan terapi prana dan itu dilakukan jarak jauh. Yang Eko lakukan prana itu memang eh, reaksinya nggak spontan. Terus kebanyakan kita memulihkan energi dan memulihkan jiwa. Dan ini akan melengkapi gitu. Ini bagus banget. Kayak puzzle, satu satu puzzle yang berlubang, inilah tempatnya gitu. Ini untuk memulihkan fisiknya luar biasa. Terus sama Pak Tatang dijelaskan. Jujur, kalau soal bisnis, Eko emang nggak tahu ya. Kok Abe tahu sendiri. Kalau soal bisnis mah Eko tutup mata. Tapi yang ada di pikiran Eko, wow, Eko bisa nolong banyak orang nih. Eko bisa bisa apa bantu mereka yang sakit ya terutama. Itu yang ada di pikiran Eko. Gayung bersambut. Terus kok Abe nggak lama telepon, Boy, kok mau nggak alatnya? Mau dong, mau banget. Cuman mak eh, pada saat itu nggak kepikir dengan uang sejumlah itu dari mana uangnya. Karena harus dibeli dari perusahaan itu nggak ada cicilan, nggak ada apa ya harus dibeli gitu. Terus kok Abe bilang ada donatur yang mau pinjemin alat ini ke Bu Eko. Wah mau. Terus gimana? Syaratnya gimana? Cicil aja tiap bulan. Wow. Terus sehari 5 orang ya terapinya. Siap. Saya bilang, bentar, tanya dulu Pak Peter. Ternyata Eko nanya beliau lah yang lebih, mana dia ya? Beliau yang lebih semangat. Ayo, ayo, ayo gitu. Udah. Terus akhirnya Eko nggak lama telepon lagi ke Abe. Ko Abe mau, udah ya Eko mau sanggup gitu. 2 hari, 3 hari kemudian alatnya nyampe. Selagi waktu itu masih masih puasa ya, puasa dan tiap malam Eko ke masjid
selagi alatnya belum nyampe, Eko udah keluar-keluar tuh di masjid. Karena banyak yang duduk di kursi sholatnya itu. Di sini semuanya sepuh-sepuh, udah lansia semua rata-rata. Jadi banyak sekali yang duduk di kursi, udah nggak bisa bersimpuh gitu, nggak bisa. Nah, sementara alatnya belum nyampe, Eko terapi mereka pakai kuasa. Nah, sambil dengerin eh, ceramah di depan, terus Eko satu-satu terapi mereka pakai kuasa sambil nanti ada alat loh, keren loh, Eko bilang. Waktu alatnya sampai, eh, yang pertama sekali yang Eko ingat di masjid ini ada satu bapak yang rajin sekali, dia setiap waktu sholat pasti ke masjid. Tapi udah lama nggak kelihatan. Terus saya tanya-tanya di masjid, ternyata beliau kena sirosis. Sirosis itu kanker hati. Jadi di sini tuh udah masuk daftar pertama, Eko mau mau datengin bapak itu. Dan pagi itu, sorenya Eko terima alatnya, paginya Eko ke sana. Ke sana, eh, Eko ngeliat bapak ini yang biasanya masih gagah gitu ya jalan ke masjid. Jalannya pelan sekali, gemeteran, terus mukanya pucat, ngomongnya juga pelan dan sesek, sesek, sesek banget. Bapak gimana? Iya, kayak gini, Tekoy katanya gimana ini? Dicoba ya, mau ya diterapi, mau sembuh, mau. Akhirnya sambil berbaring, terus dia ngadep ke sana dan Ekoy mulailah terapi pertama Ekoy. Pertama pegang alatnya dan pertama Ekoy terapi Bismillah gitu ya. Sambil diajak Pertama, ngobrol. yang Yang sirosis mana? itu pasien pertama. Pasien pertama. Pasien pertama Iya, itu. pasien Oke, pertama. siap. Sorenya dapat alat, paginya Eko langsung ke rumahnya. Terus, Pak, panas nggak? Enggak, enak kok. Tambahin lagi kan, speednya ditambahin lagi. Pak, panas enggak? Enggak, enak kok, enak. Oh ya sudah, jadi kayak dipijit gitu kan. Sambil diajak ngobrol. Bapak kan sering ke masjid apa gitu ya diajak ngobrol. Ibunya juga diajak ngobrol. Terus aja. Terus Eko pusatkan di tulang punggung belakang, terus di bagian hatinya ya. Jadilah sekitar 35 menit, 35-40 menit lah karena agak lama. Terus bapaknya juga kelihatannya kayak enak gitu ya, kayak enak, kayak nyaman gitu. Ya udah, terusin, terusin. Terus setelah selesai, ibunya tanya, coba Pak, eh, duduk, duduk, duduknya pelan-pelan. Saya bilang takutnya kan pusing ya. Duduknya pelan-pelan, ya miring dulu, terus pelan-pelan duduk. Kakinya ke bawah, Pak. Coba berdiri. Berdirilah dia. Berdiri. Kuat, Pak. Kuat, enak katanya. Enggak gemeteran. Kata istrinya, coba Pak jalan. Lah, jalannya ngebut. Seneng banget. Jalannya ngebut. Pak, jangan ngebut-ngebut, Pak. Pelan-pelan. Enggak, enak kok ini, enak katanya. Jalan ke dapur, jalan ke depan. Cepet banget jalannya. Pak, enak, Pak. Enak, ini enak. Katanya enak. Ngomongnya juga jadi keras, terus nggak lemes gitu, nggak drek-dek gitu, nggak gemeteran, nggak. Terus habis gitu terus duduk terus dia keheranan juga dia, Eko juga keheranan, hah kok bisa ya? Terus alhamdulillah enakan Pak, enak teh kok enak. Terus istrinya nanya, emang ini bisa dibeli ya? Bisa, bisa dibeli, Eko bilang gitu. Kalau bisa, kalau Bapak Ibu mau, nanti Eko tanya Jakarta karena di Bandung belum ada stokisnya, adanya Jakarta. Cuman bapaknya bilang, "Eh, udahlah nanti dulu terapi sama Teh Eko aja dulu," katanya. Gitu. Ya sudah, habis itu Eko dikasih uang. Padahal begitu dia tanya, berapa biaya terapinya? Enggak, seikhlasnya aja, gitu bilang. Terus dikasih uang, udah. Nah,
Besoknya dia minta terapi lagi untuk kedua kalinya, dan ternyata dari pertama terapi itu beliau sudah mulai puasa lagi dan sudah mulai ke masjid lagi. Seneng banget. Nah, hari itu aku melunaskan target lima orang dari tetangga ke tetangga. Ada yang dengkulnya, terutama banyaknya dengkulnya ya, dengkulnya bermasalah. Dan mereka merasa nyaman. Terus besoknya minta minta diterapi lagi. Nantilah kata ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Koi bisa ke sini nggak untuk terapi lagi? Mangga. Nah, yang spektakuler lagi, eh ada Leni nggak di sini? Biasanya sih dia suka datang. Ada. Halo Leni. Leninya ada di sini. Oke, ternyata Leni Lebaran di Bandung, nggak bilang-bilang. Dan malam itu dia cerita, malam apa pagi ya? Ada tuh, pagi, pagi kalau nggak salah pagi ya, pagi nge-WA, Bu Eko bisa bantu nggak katanya. Adik saya jatuh, kok bisa? Iya, dia eh, pergi ke Ciwidey, pinjam, sewa sepeda motor. Ke Ciwidey-nya nggak apa-apa, semuanya lancar, semuanya nggak ada halangan, nggak ada apa-apa. Begitu sampai di depan hotel, si apa eh, celananya itu terkait step 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 motor gitu, kekait. Akhirnya dia jatuh, jatuh di parkiran motor, parkiran hotel, kenalah tulang ekornya. Terus dari semalaman itu hampir nggak bisa tidur. Mau gerak, jerit-jerit. Mau bersin juga jerit-jerit. Bu Eko tolongin. Iya, ya udah pagi-pagi langsung sama Pak Peter ke hotelnya. Ngelihat dia lagi tengkurap. Bu Eko, aku takut lumpuh. Ya Leni ya. Lucu adiknya Leni tuh lucu. Ya enggak lah, masa sih lumpuh Eko bilang. Tolongin Bu Eko, tolongin. Iya, 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 ayo. Terapi lah, 3 bulan ketawa Leni. Lucu adikmu tuh, sambil ngobrol, sambil ceria gitu ya, sambil ketawa-ketawa. Di terapi lah hampir 40 menit. Dan hasilnya dia bisa duduk, dia bisa duduk, dia kegirangan. Terus dia sengaja ke Bandung tuh pengen jajan ya Len ya, jajan kulineran ke Bandung. Banyak yang belum dia kesampaian. Eh, begitu dia bisa duduk, ya aku bisa beli cileng, aku bisa beli cilok. Aduh, seneng banget. Tar dulu, cobain dulu ke kamar mandi. Eko bilang karena dia masalahnya kan nggak bisa duduk, susah gitu ya duduk di kamar mandi. Cobain dulu ke kamar mandi. Udah bisa, Bu Eko bisa, katanya bisa. Aduh, senengnya minta ampun. Dan ya, Eko bilang seikhlasnya aja. Ih, ternyata adiknya Leni itu kasih Eko banyak sekali. Alhamdulillah. Ya, all and all, eh kok Abe, iya betul kaitan motor ya. Eko bersyukur banget nggak ada nggak ada yang bisa diungkapkan. Malah sekarang yang lebih semangat itu ini Pak Peter. Mana dia? Wah, Pak Peter tuh juga lebih ikut semangat. bantu terapi ya, bantu terapi ya. Ah, Iya, ada ya jadi bantu-bantu kita ya. berdua berdua. Kadang Pak Peter yang pergi, karena di sini banyak apa ya, ya masih Islami gitu ya. Yang laki-laki lebih baik sama laki-laki, yang perempuan sama yang perempuan gitu. Oh, oke. Siap, Nah, siap. jadi itu juga sangat membantu, dan kebetulan bukan kebetulan ya. Kalau kalau ngomongin bibit mah nggak ada yang kebetulan. Pak Peter dapat door prize waktu acara di Jakarta ya, waktu dapat door prize satu ITERA klasik. Jadi kita punya dua ITERA. So dari situ kita bergerak.
lebih lebih baik lah. Kalau misalnya Eko lagi di luar juga kalau ada yang terapi ke rumah, Pak Peter yang bisa terapi, begitupun sebaliknya. eh Siap. Beliau jadi lebih 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 apa ya? Lebih aktif, Produktif. lebih aktif, lebih produktif dan lebih semangat nawar-nawarin ke driver Gojek, ke driver Oh ya? eh, apa online, Oke. Oh, ke siap, siap. eh Sama di warung. Oh, oh sama-sama di warung pecel, di tukang bubur, makan bubur, oh, siap. kabarin juga Iya, pakai tongkat. yang lihat yang pakai tongkat gitu, langsung dideketin, ayo Oh, yuk terapi yuk gitu. Eh, Siapa tahu berjodoh bisa bisa apa bisa sembuh. Ayo, jadi kita berdua bikin kartu nama belakangnya Itera. Jadi eh, siapapun yang misalnya eh, driver Gojek juga berapa sehari penghasilan? Ya paling 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 top itu 100.000. Ayo cari uang yuk, nih pakai ini. Jadi kita wih, keren. semangat berbagi karena 1 bulan ini ternyata Eko setiap hari selalu catat hari ini terapi siapa, kemudian dapat uangnya berapa gitu ya, supaya laporan juga ke Bu Meli, ke Koabe. Dan 1 bulan ini kasih tahu jangan Koabe, Kasih tahu kasih dong. tahu. Bilang gini, mau tahu atau mau tahu banget gitu ke teman-teman. Mau Yang tahu mau apa? tahu Tahu coba Mas. angkat tangan atau bilang mau gitu. Kalau nggak Mau ada mau 10 nggak dikasih tahu nih. Maaf banget. tuh Oh, tuh masih mau. sedikit. Yang lainnya mana mana? Yang lainnya mana? Di sini ada Pak Tutup, Oh nggak, mana nggak mana ada yang mau ada Pak tahu. Tutup Priyadi, ini temennya Pak Baru Peter dua. dari Cirebon. Pak T Priyadi itu kok Abe itu temennya Pak Peter dari Cirebon. Beliau juga ingin Oh tahu iya. tentang kita. Pak Tutuk selamat datang dan ayo ayo semangat. Ayo, ya. Udah kasih tahu coba Eh, berapa. Berapa pasien dulu, Ayo, berapa pasien dulu. kenapa? Gini, teman-teman tebak dapatnya berapa coba 1 bulan ini, Boy Koy. Tebak ayo. Yang benar nanti ditraktir. Ye, ditraktir sama Ko Abe. Ye. Yo, siapa? Ayo tulis di chat, Jangan yang udah tulis di nulis chat, ya. tulis di Jangan chat. yang udah dikasih tahu. Ayo tulis di chat dapat berapa. 50 juta. Ya Wah, Allah. 20 juta. Ih, ngarang. Itu 3 bulan lagi. Oh, 5 juta. Oke. Siapa lagi? Chat ayo. Mbak Meta, Leni 7 Ah, juta. oke. Siapa lagi coba? 2 digit, dua 25 digit. juta. Aduh, amin. Hampir. 25 juta. Oh ya, 10 juta. Oke. Nih, berapa sesi aja dulu Bu Ekoy melakukan terapi coba? Oke, 1 bulan ini total sesi terapinya 47 kali. 47 kali terapi. Oh, bukan 74. Salah ini dong ya. 74, salah, salah. Salah. tujuh puluh Iya. empat kali Oh, terapi. 74. Salah. Balik, kebalik. 74 Iya. kali terapi. Kadang 1 hari kita sampai 10 orang, paling banyak 12 orang 1 hari. Kita Oh datengin ya, ke oke. Jamaras. Ke Jamaras itu langsung ngantri itu, ya udah kita terapi gitu. Paling banyak ya paling banyak 12 orang. Tapi pernah juga seharian kita nggak terapi. Kayak kemarin karena perjalanan Madiun Bandung, jadi kita nggak terapi siapapun. Ya sudah, ya Iya, sudah oke. kayak gitu. Nah, Ya kok Abe, nah, berapa untuk dari ini terapinya?
dari terapinya dapatnya hampir 5 juta. Hampir ya, hampir 5 juta dari Terus, terapinya ya. terus, Terus karena ada yang tertarik membeli, maka Eke dapat bonus. Bonusnya 3,6 juta. Jadi ah, hampir 8 juta lebih ya. yang ditransfer 3,6 ya, bukan 3,4 waktu itu. 3,6. 3,6. Oh, 3,6. Wih, jadi 4.750.000 ditambah 3,6 juta. Nah, itu karena memang kerja tim ya. Jadi dalam arti kata ya mungkin Bu Eko sangat layak mendapatkannya karena bank semestanya itu cukup gitu kan. Jadi kayak semacam tinggal plug and play kayak begitu. Yeay. Gimana mendapatkan ini? Makin semangat ya. Luar, luar biasa, luar biasa. Langsung Eko bayarin kuliah Muti Koabe yang biasanya tiap bulan dibantu sama Koabe. Terima kasih, terima kasih. Iya. Dibantu sama Koabe, kadang dibantu sama orang sama email ada di sini email, kadang dibantu sama teman-teman sama Yos juga. Rasanya gitu. Apa namanya? Priceless. Bisa ngomong. Ya, Nah, dari situ kita juga makin semangat untuk menyemangati juga teman-teman sampai kemarin kita ke Cirebon juga punya misi yang sama untuk terapi dan memperkenalkan alat ini dan program ini. Maka ada Pak Tutuk di sini. Kalau Pak Tutuk mau ada yang ditanyakan, silakan Pak. iya. Pak Priyadi. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya Pak. Nah, di Cirebon kemarin lalu eh, kita ada satu misi lagi karena Suhu membelikan satu alat luar biasa ya, Suhu memberikan Oh, satu untuk yang alat di Cirebon. orang ya Untuk yang di Cirebon. untuk yang di Madiun. Oh yang itu Bu Sulastri. Oke, oke, siap, siap. Ya. Jadi membelikan satu alat buat Bu Sulastri yang ada di Madiun. eh Eko dengan semangat sama Pak Peter membimbing Bu Sulastri ke Madiun. Sengaja ke Ya, oke. sana untuk sharing gimana sih caranya terapi, terus yang Eko tahu aja, yang Eko alami selama sebulan ini yang mungkin belum banyak, tapi paling enggak apa yang Eko lakukan, Eko sharing ke Bu Sulastri dan beliau menyambut sangat baik dan mulai mulai terapi-terapi juga. Senang, senang, Oke, senang. oke. Jadi Hah? begini teman-teman. Nah, Ya. program Gratitude Wellness Program itu juga dalam arti kata, sekarang Gratitude fokusnya adalah mengumpulkan donasi, tapi untuk donasi pemberdayaan. Jadi kita bukan donasi memberi aja, bukan memberi yang begini, ya nggak apa-apa, kalau urgent itu nggak apa-apa. Tapi nanti kita akan donasi untuk pemberdayaan, nominal berapapun silakan, seperti itu, nanti eh, calonnya akan dipilih oleh para leader dan tim dan diprioritaskan dari yang paling sangat membutuhkan kayak begitu. Jadi saya tidak memberikan ke orang yang track record-nya kurang dan attitude-nya kurang kayak begitu. Nanti segala keputusan di tangan saya dengan pertimbangan teman-teman yang lain dan tidak perlu saya beritahu kenapa saya tolak atau tidak seperti itu. Jadi teman-teman bisa donasi jumlah berapapun nanti mungkin rencananya akan dikumpulkan ke LV aja nanti yang saya belum bilang sih orang ke orangnya nanti saya minta nanti saya briefing untuk dia ini seperti itu dan nanti disalurkan ke orang yang tepat. Jadi di sini adalah teman-teman donasi ke ladang yang sangat subur, ladang yang sangat subur. Teman-teman boleh mendonasikan satu alatnya 5.250.000 boleh dan akan ke orang
mendonasikan, terus nanti bisa dipertemukan ke orangnya, terus nanti orangnya itu mencicil 500.000 per bulan kayak begitu, dan dengan komitmen dia terapi 5 orang per hari kayak begitu. Itu sih kalau dia bener-bener laksanain, dia mau siapa aja dia terapi, tukang bubur, tukang ojek, Grab driver atau segala macam, dan dia upload video upload video di medsos, WA status atau apa, pasti nanti dia dapat pasien. Dapat pasien, akhirnya pasti nanti ada yang berbayar juga, dan itu dilakukan. Dan kalau Bu Eko itu lain soal ya, karena dia cukup public figure, punya banyak kenalan atau apa. Tapi perkiraan saya yang waktu saya bilang ke orang, ke Bu Eko pas awal, mungkin kemungkinan anggaplah 2 sampai 3 juta per bulan itu dapat. Logikanya gini, 5 orang 5 orang terapi per hari, anggaplah cuma dapat rata-rata 100.000 lah. Jadi per orang 20.000, ada yang bayar ada yang enggak. Rata-ratanya 20.000. Kalau 5 orang, jadi satu hari anggaplah 100.000. 30 hari berapa? 3 juta. Ya anggaplah 2 sampai 3 juta. Kalau teman-teman bisa melakukan 5 orang terapi per hari, itu pasti kurang lebih 2 sampai 3 juta. Dapat orangnya gimana? Mungkin awal-awal agak susah. Tapi kalau teman-teman emang niatnya ngebantu, garis bawah ya, niatnya ngebantu, melihat orang pincang, melihat orang pegel secara kejepit, tawarin dengan ketulusan membantu, dan terutama ke manapun, bukan kita nyari yang berduit, enggak, tapi ke siapapun, ke tukang ojek, ke tukang becak, ke siapapun, pedagang di pasar atau apa, tawarin seperti itu. Seperti kayak Pak Peter dan Bu Eko yang sudah menjadi contoh, saya yakin nanti walaupun awalnya free, awal pun nggak dibayar karena mereka nggak mampu, ada bank semesta yang akan menyimpan energi teman-teman yang membantu. Dan akhirnya suatu saat itu pasti bisa dicairkan dengan kerjanya kita, dengan kerja keras kita. Gitu. Kurang lebih bentar. seperti itu. Ya. Gitu. Bentar, ada pertanyaan. Ibu Neng Tias ada di mana ya lokasinya? Tias Jogja kan bukan? Itu Tias Kenapa? Jogja bukan? Neng Tias Tias, Jogja. bukan. Bukan. Judian Tari. Iya, saya Ibu Eke. Iya. Posisi di mana, Bu? Saya di Jakarta Timur, Ibu. Jakarta Timur mungkin bisa Iya, sama. iya. Oh, Halo, iya. Jadi keputus ada gimana? Iya, nomor. Iya. Ibu ada di grup mana? Enggak, saya enggak ada di grup. Maksudnya ini saya biasa ikut kalau pagi ini gratitude ini. Nah, ini baru dengar ini gitu loh. Saya enggak ikut. Ko Abe, punten nomor HP-nya di chat Ko Abe. Biar janjian Oke, sama siap. Abe. Iya. Ya, Oke. temuin sama Ko Abe ya, Bu. Sementara, Oh, gitu. iya. Iya. Sementara kita cukup untuk sesi formal direkamnya. Nanti kita akan Ya. lanjut lagi. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan tunggu program-program selanjutnya.